أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu rabbuna fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita keistiqomahan. Allah taala memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu. Meskipun barangkali ada sebagian di antara kita yang hari ini sudah Allah taala berikan usia yang sudah cukup tua misalkan. Akan tetapi ketahuilah wahai Bapak Ibu semuanya bahwa menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh umur dan usia. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya engkau sudah memiliki kedudukan yang tinggi. Sesungguhnya engkau memiliki kedudukan yang mulia. Dan engkau adalah imamnya umat Islam. Wa ma'akal mahbarah tahmiluha. Akan tetapi aku melihat engkau membawa tempat tinta." Artinya beliau masih mau belajar meskipun beliau adalah seorang imam, seorang ulama, seseorang yang memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Maka Imam Ahmad kemudian mengatakan, ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama dengan tempat tinta, ilal makbarah, sampai ke kuburan, sampai nanti meninggal dunia. Meskipun beliau sudah memiliki ilmu yang luas dan beliau sudah tua, tapi hal itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk menuntut ilmu. Itulah hakikatnya thalabul ilmi. Tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh umur. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, mencari ilmu, sampai nanti Allah mengambil nyawa kita. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat-umat beliau yang senantiasa berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi hari ini tema kita adalah hal-hal yang bisa menjadikan nutrisi untuk hati kita.
Akan tetapi sebelum kita masuk di pembahasan nutrisi untuk hati, terlebih dahulu mungkin kita selesaikan materi di pertemuan sebelumnya yang belum selesai, yaitu berkaitan dengan racun hati. Kalau tidak salah di pertemuan pekan lalu kita sudah menjelaskan 2 poin berkaitan dengan racun hati. Yang pertama adalah banyak berbicara, berlebihan di dalam berbicara. Kemudian yang kedua adalah banyak makan. Nah, yang ketiga adalah berlebihan di dalam bergaul. Berlebihan di dalam bergaul. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bergaul, berteman, berkawan itu diperbolehkan. Diperbolehkan oleh syariat. Akan tetapi kalau seandainya kita banyak bergaul atau terlalu banyak bergaul, apalagi bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki manfaat untuk kita dalam urusan akhirat ataupun dunia, maka ini termasuk sesuatu yang harus kita jauhi. Ya. Karena seseorang itu, kalau seandainya dia terlalu banyak bergaul dengan setiap orang yang tidak baik dia pergauli, kemudian dia jadikan teman dekat, ya. Orang ahli maksiat juga dia pergauli, kemudian dia jadikan teman dekat, maka yang kita khawatirkan adalah dia bisa terjerumus di dalam keburukan-keburukan yang dilakukan oleh temannya tersebut. Karena pada hakikatnya as-sahib kata para ulama adalah sahib. Teman itu akan menarik kita, Pak Bu. Hakikatnya seorang teman itu nanti akan menarik. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan ketarik menjadi lebih baik. Tapi kalau seandainya kita bergaul dengan teman-teman dengan orang-orang yang tidak baik, setiap hari hobinya judi misalkan, setiap hari hobinya main kartu, setiap hari hobinya mungkin genjreng-genjreng di pinggir jalan, setiap hari dia mabuk-mabukan misalkan, maka kalau kita dekat dengan orang-orang seperti ini, yang kita khawatirkan adalah kita bisa ketarik. Makanya kalau misalkan kita sering duduk dengan orang-orang yang sering atau suka nonton bola, yang awalnya mungkin kita tidak suka bola, akhirnya jadi suka bola. Kalau misalkan kita sering duduk-duduk dengan orang-orang yang suka ngomongin politik, mungkin awalnya kita tidak suka politik, tapi karena sering mendengar politik dan ngobrolnya dengan orang-orang yang suka ngomong politik, akhirnya kita jadi suka politik, ya. Makanya hakikat seorang sahib itu adalah sahib, akan narik kita, ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, perhatikanlah siapa teman dekat kita. Perhatikanlah siapa teman-teman atau orang-orang yang menjadi teman yang selama ini menjadi tempat curhat kita, menjadi tempat kita bertanya, menjadi tempat kita konsultasi, ya. Karena kalau misalkan kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, itu ibarat kita dekat dengan orang yang pandai besi. Kalau kita berteman dengan orang yang dia baik, maka ibarat seperti berteman atau berdekatan dengan penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, meskipun kita tidak memakai minyak wangi, maka aroma di sekitar kita ini akan wangi. Dan kalau seandainya kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, seperti yang dicontohkan oleh Nabi, dimisalkan oleh Nabi, yaitu pandai besi, meskipun kita tidak ikut-ikutan untuk bikin besi tadi, nggih, bikin arit, bikin bendo, pisau misalkan, maka kita juga akan tercium bau yang tidak enak tadi, bau besinya. Itulah hakikat orang-orang yang dia berteman dengan orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik, ya. Maka sekali lagi, perhatikanlah teman dekat kita, karena seseorang itu akan dinilai dari siapa teman dekatnya. Makanya Rasulullah SAW
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum amman yukhalil. Seseorang itu berdasarkan agama dari teman dekatnya, maka lihatlah di antara kalian siapakah yang menjadi teman dekatnya. Lihatlah di antara kalian siapakah yang menjadi teman dekatnya. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, maka insya Allah hal itu akan memberikan manfaat untuk kita. Kita berteman dengan orang-orang yang beriman, kita berteman dengan orang-orang yang senang dengan kajian ilmu, maka insya Allah kita akan senang dengan kajian ilmu. Bahkan Fudail bin Iyad, di dalam satu qaulnya, di dalam satu perkataannya, beliau mengatakan ya nadhrul mu'min ilal mu'min yajluwal qalb. Melihatnya seorang mukmin ke mukmin yang lain itu akan yajluwal qalb, akan membuat hati kita ini mengkilap, akan membuat hati kita ini menjadi lebih lapang, akan membuat hati kita ini menjadi lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita memiliki sahib, memiliki kawan, silakan nanti bisa diintrospeksi, dievaluasi. Kalau kita dekat dengan kawan itu, apakah semakin mendekatkan kita ke Allah atau justru menjauhkan kita kepada Allah? Kalau kita berteman dengan seseorang dan justru malah membuat kita jauh dengan Allah, berarti harus kita evaluasi ini. Ya, harus kita evaluasi. Dan kalau seandainya kita berteman dengan seseorang justru malah membuat kita semakin semangat beribadah, semakin semangat untuk mendengarkan kajian ilmu, berarti ini benar. Ya. Teman-teman yang membawa kita kepada kebaikan. Ya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Wabilus Shayyib, beliau pernah menjelaskan, pernah menceritakan bagaimana keadaan teman-teman beliau. Ibnul Qayyim al-Jauziyah memiliki seorang guru namanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan teman-teman beliau, murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau itu ditimba perasaan gundah, prasangka buruk, sempit dalam hidup, banyak masalah, maka beliau akan mendatangi Ibnu Taimiyah. Beliau akan mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya. Untuk apa? Untuk meminta nasihat. Maka hanya dengan melihat dan memandang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian mendengarkan nasihat dari beliau, membuat Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan teman-temannya itu merasakan perasaan yang lebih bersemangat. Jadi perasaan gundahnya itu hilang, hatinya lebih tegar, hatinya lebih lapang. Nah, ini contoh persahabatan, pertemanan atau hubungan antara murid dan guru yang benar. Kalau seandainya kita memiliki seorang guru, justru malah ketika dekat dengan guru itu, yang kita dapatkan adalah keburukan, yang kita dapatkan adalah cacian misalkan, ngomongin orang lain misalkan, mencela orang lain misalkan, menceritakan keburukan orang lain, maka ini perlu untuk kita evaluasi. Karena sekali lagi hakikatnya seorang mukmin ketika bertemu dengan mukmin yang lain, melihat mukmin yang lain itu akan membuat dia semakin lapang, semakin dekat kepada Allah, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi racun hati yang ketiga adalah berlebihan di dalam bergaul. Sekali lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihatlah teman dekat kita. Karena terkadang teman itu nantinya akan menentukan arah kita nanti kemana. Apakah kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Bahkan apakah kita nanti masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, salah satunya adalah ditentukan oleh teman. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67 menggambarkan bagaimana kondisi pertemanan, persahabatan pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persahabatan, pertemanan, apalagi ya,
Orang-orang dekat pada hari kiamat nanti akan saling menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali persahabatan atau pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan. Jadi kalau misalkan kita memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki kawan, kemudian persahabatan itu, pertemanan itu dibangun di atas kemaksiatan, maka pada hari kiamat nanti satu sama lain akan saling menyalahkan. Satu sama lain akan menjadi musuh. Ya. Kemudian di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga pernah memberikan gambaran orang-orang kafir. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-38 Allah memberikan gambaran bagaimana keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Ya. Allah berfirman, qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fam minan nar. Ya. Ayat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan menceritakan tentang gambaran orang-orang kafir nanti yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Kemudian ada orang yang lebih dulu masuk ke dalam neraka, kemudian ada orang yang terakhir masuk ke dalam neraka. Nah, orang yang nanti terakhir masuk ke dalam neraka, ya, gelombang kedua lah bisa dikatakan seperti itu, maka dia nanti akan berkata kepada Allah, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fa minan nar. Ya Allah, ya Rabb, dulu mereka itu yang menyesatkan kami, dulu mereka itu yang mengajak kami kepada kemaksiatan, yang menunjukkan kami kepada kemaksiatan. Fa'atihim adzaban di'fa minan nar. Maka timpakanlah azab 2 kali lipat ya Allah kepada mereka. Nah, ini bahayanya Pak Bu yang Allah muliakan. Kalau seandainya kita berteman dengan seseorang dan pertemanan itu dibangun di atas kemaksiatan, yang kita takutkan nanti satu sama lain akan menarik ke dalam neraka. Ya. Zina ngajak-ngajak, judi ngajak-ngajak, ya, maksiat ngajak-ngajak, ya. Nanti satu sama lain akan menarik ke dalam neraka, ya. Ini yang kita khawatirkan. Maka sekali lagi, pintar-pintarlah kita di dalam memilih teman, ya. Berteman boleh, bergaul boleh, akan tetapi kalau seandainya kita berlebihan di dalam bergaul, menjadikan semua orang itu khalil kita, teman dekat kita, ini yang tidak boleh. Ya. Orang nggak baik, pelaku maksiat kita jadikan teman dekat, nah ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita serawungan, kalau kita bermuamalah dengan dia, boleh-boleh saja. Ya. Ini poin yang ketiga berkaitan dengan racun hati. Kemudian racun hati yang keempat adalah banyak memandang, banyak melihat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, melihat, memandang boleh buatan? Boleh. Tapi kalau seseorang itu terlalu banyak memandang, ini bisa menjadi tidak baik. Apalagi kalau yang dipandang, yang dilihat itu adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Ada tetangganya punya rumah bagus, sering dilihatin. Setiap kali dia jalan naik motor, dia ngelihat rumah-rumah yang bagus, diperhatikan terus. Ada tetangga dia punya mobil bagus, dilihatin terus. Ya. Setiap kali dia jalan pakai motor, dia akan melihat, ya, mobil-mobil yang bagus, diawasi, dilihat. Ya. Dia punya motor biasa mungkin. Kemudian ketika dia jalan, dia melihat motor-motor yang bagus. Ya. Kemudian dia punya teman, barangkali temannya suka pakai perhiasan, kemudian sering dia lihat. Nah, kalau seandainya kita terlalu banyak melihat hal-hal yang sifatnya duniawi, yang kita khawatirkan adalah timbul penyakit hati di dalam diri kita. Timbul penyakit hasad. Kalau orang itu sering melihat ke atas, dongak ke atas, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Melihat orang-orang yang secara materi itu lebih baik dibandingkan dengan dia, ini bisa menimbulkan penyakit hati, penyakit hasad, penyakit iri, dengki, ya. Yang kita khawatirkan itu. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian, janganlah kalian itu sering melihat orang-orang yang ada di atas kalian, ya. Jadi sekali lagi, melihat, memandang boleh,
Tapi kalau kita terlalu banyak memandang, apalagi hal-hal yang sifatnya duniawi, ya ini tidak baik untuk kita. Kecuali kita memandang sesuatu yang itu bisa mendatangkan maslahat untuk kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Misalkan kita melihat orang-orang yang dia berilmu, orang-orang soleh, orang-orang alim. Kemudian orang-orang alim ini, orang-orang berilmu ini mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Maka kita boleh melihat orang-orang seperti ini, ya. Kemudian kita menginginkan supaya diri kita bisa sama seperti beliau, misalkan seperti orang-orang alim itu. Atau misalkan ada di antara tetangga kita yang kaya, memiliki harta yang banyak, kemudian dengan hartanya itu dia belanjakan di jalan Allah, dia banyak berinfak, dia banyak bersedekah. Kemudian kita termotivasi untuk meniru dia, mencontoh dia. Nah, ini boleh, ya. Dan Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahkan pernah mengatakan, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq. Kita iri dengan seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, kemudian dengan hartanya itu dia belanjakan di jalan Allah. Dia belanjakan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Kemudian iri yang kedua yang diperbolehkan adalah rajulun, ya, atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha fayu'allimuha. Seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, Allah berikan hikmah, kemudian dia mengamalkan ilmu itu dan dia mengajarkannya. Maka kita boleh iri dengan orang-orang yang seperti ini. Iri melihat orang lain melakukan hal-hal yang baik, kemudian kita termotivasi atau ingin mencontohnya. Di dalam syariat kita disebut dengan ghibthah. Dan ini diperbolehkan di dalam Islam, ya. Jadi sekali lagi, jangan terlalu banyak memandang, jangan terlalu banyak melihat hal-hal yang mubah saja, yang sifatnya duniawi itu kalau bisa dikurangi. Apalagi melihat apa-apa yang Allah haramkan. Memandang misalkan lawan jenis, memandang perempuan bagi laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya. Bagi perempuan memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Ini juga kalau bisa dihindari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat ke-30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Wa qul lil mu'minati, kemudian ayat setelahnya, ya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menjaga pandangannya dan agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 4 racun hati yang harus kita hindari. Hal-hal yang mungkin sifatnya awalnya mubah, hukum asalnya mubah, akan tetapi kalau seandainya dilakukan secara berlebihan, itu justru malah bisa menimbulkan bahaya atau madarat untuk kita semua, ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, selanjutnya akan kita sampaikan nutrisi untuk hati. Kalau tadi sudah kita jelaskan tentang racun hati, hal-hal yang bisa menjadikan hati kita ini teracuni, maka ada hal-hal yang kemudian membuat hati kita ini bisa bersih dari penyakit-penyakit hati, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi, hati seorang muslim itu bisa menentukan baik buruknya diri muslim tersebut. Hati seorang muslim itu bisa menentukan apakah muslim itu menjadi muslim yang baik atau muslim yang buruk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mulia, bahwa di dalam tubuh kita, fa inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh.
Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Kalau hati kita baik, maka lisan kita akan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Telinga kita akan mendengarkan hal-hal yang baik. Mata kita akan kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Lisan kita akan mengucapkan hal-hal yang baik. Dan kalau seandainya segumpal daging ini buruk, fasadal jasadi kulluh, ya, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh kita akan menjadi buruk. Kalau hatinya buruk, maka lisannya akan buruk. Matanya akan digunakan untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan. Lisannya akan dia gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang Allah haramkan. Jadi hati itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Maka kita berusaha untuk menjadikan hati kita ini hati yang bersih. Dan banyak di antara kita yang tidak sadar kalau hatinya itu sedang tidak bersih. Banyak di antara kita yang merasa, oh Ustadz, hati saya sudah bersih Ustadz, ya. Padahal sebenarnya hatinya bermasalah, ya. Hatinya sedang bermasalah. Dan banyak di antara kita yang nggak sadar, merasa mungkin karena sholatnya selama ini rajin, tidak pernah bolong, ya, banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, banyak mengamalkan amal-amal soleh, sehingga kemudian yakin bahwa hatinya itu bersih. Padahal sebenarnya hatinya bermasalah, ya. Dan di antara indikator-indikator, bukti-bukti kalau kita pengen tahu hati kita bersih ataukah tidak, ya, nanti bisa dilihat Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang pertama yang bisa kita lakukan, ya, silahkan kita perhatikan. Kalau kita sholat kita kerjakan dengan khusyuk ataukah tidak, ya. Jadi kalau kita sedang sholat, ya, kebanyakan di antara kita kalau sholat, kalau boleh jujur-jujuran, ya, khusyuk apa enggak, Pak? Banyak yang enggak khusyuk, ya. Banyak di antara kita ketika sedang sholat itu enggak khusyuk, ya. Sholat justru yang dipikirkan adalah masalah-masalah duniawi, ya. Yang dipikirkan adalah masalah-masalah duniawi, ya. Dan ini menunjukkan bahwa hati kita sedang tidak baik-baik saja. Pada saat kita sedang sholat, kita nggak khusyuk, ya. Sholat yang dipikirkan pekerjaan di kantor, sholat yang dipikirkan masalah ada di kantor, di pekerjaan, ya. Ibu-ibu mungkin yang dipikirkan, ya, kalau sholat nanti mikir masak, ya, mikir anaknya mungkin sekolah, ya, mikir nanti bersih-bersih rumah, mikir cucian dan lain sebagainya, ya. Nah, ini indikasi bahwa hati kita ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Dan sekali lagi kalau kita mau jujur-jujuran, banyak di antara kita yang sedang sholat itu nggak khusyuk, ya. Kalau saya boleh tanya Pak Bu yang Allah muliakan, ya, tadi pada saat sholat subuh di masjid, yang dibaca imamnya setelah surat Al-Fatihah itu surat apa? Kalau ditanya, mungkin banyak di antara kita yang nggak tahu, lupa, ya. Tadi yang dibaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat apa? Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca surat apa imamnya? Ya. Lupa Ustadz, ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini nggak khusyuk barangkali, nggak konsentrasi, ya. Dan banyak di antara kita pada saat sholat itu justru malah sholat subuh misalkan itu digunakan untuk menyusun agenda kegiatan. Nah, ini setelah sholat saya mandi, makan, nanti bersih-bersih rumah, ya. Setelah bersih-bersih nanti masak, ibu-ibu mungkin, ya. Setelah masak nanti mungkin makan, belanja dan seterusnya, ya. Jadi sholat subuhnya dipakai untuk menyusun agenda kegiatan hari itu. Sholat maghribnya dipakai untuk evaluasi, ya. Tadi di kantor ada pekerjaan yang belum selesai, di kantor ada barang yang hilang, nggak konsentrasi, nggak khusyuk, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hati kita ini sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Harusnya kalau hati kita ini hati yang bersih, baik-baik saja, sholat yang kita kerjakan harusnya khusyuk, ya. Harusnya seperti itu. Padahal sholat Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan supaya kita ini bisa mengingat Allah. Tapi banyak di antara kita yang ketika sedang sholat justru malah tidak ingat sama Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini
Di dalam surat Thaha ayat ke-14, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan kerjakanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Jadi salat Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mengingat Allah. Tapi banyak di antara kita ketika sedang salat justru malah kita melupakan Allah. Yang kita ingat justru adalah masalah-masalah duniawi kita. Ini berarti hati kita nggak beres, Bapak Ibu. Kemudian di antara bukti bahwa hati kita ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Yang kedua adalah kita ini kalau baca Quran banyak yang nggak betah kalau berlama-lamaan. Banyak di antara kita yang tidak betah kalau membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz nggak betah. Ya. Betul nggak Bang? Baca Quran baru 1 lembar itu udah males, bosen. Ya. Panas. Ya. Padahal kata sahabat Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, beliau mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau seandainya hati kalian itu bersih, kata beliau, ma syabi'tum min kalami rabbikum, maka kalian itu tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalamullah, dengan Al-Qur'anul Karim. Ini kalau hati kita bersih. Nah, sekarang masing-masing di antara kita bisa muhasabah ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau kita baca Quran, kita ini bisa berlama-lamaan baca atau justru malah baca sebentar udah bosan. Ya. Banyak di antara kita yang nggak kuat kalau baca Quran itu 1 juz, setengah juz, 1/4 lah Bu, Pak, minimal kalau bisa. Nggak betah. Padahal kalau baca WA, WhatsAppan nih sama temennya, itu sejam kuat nggak? Kuat. Ya. Lihat video di YouTube 2 jam nggak terasa. Tapi baca Quran 5 menit wes galau. Ya. Habis sholat maghrib, baca Quran baru 1 halaman, tutup, ngambil remote, nonton TV, nonton sinetron. Ya. Jadi banyak di antara kita ketika membaca Al-Quran itu nggak betah berlama-lama. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam hati kita. Ya. Ini di antara bukti yang kedua, ya, bahwa hati kita ini sedang nggak baik-baik saja. Kalau kita ternyata benar-benar merasakan hal yang tadi kita sebutkan, ya. Kemudian di antara tanda, di antara indikator atau bukti bahwa hati kita ini sedang tidak baik-baik saja, kita ini Bapak Ibu yang Allah muliakan itu mudah suudzon sama orang. Ya. Terkadang kita ini mudah suudzon sama orang. Ya. Ada temannya, tetangganya nggak pergi ke masjid. Sholat subuh misalkan tadi nggak ke masjid. Ya. Kalau orang yang hatinya kotor, ya, itu dia akan mudah suudzon. Wah, ini males ini. Ya. Males ini. Ini orang munafik ini. Ya, karena di antara ciri-ciri orang munafik itu kalau disuruh untuk mengerjakan sholat subuh males, ya. Padahal barangkali dia tidak mengerjakan sholat subuh karena apa? Perutnya sakit mungkin, lama di kamar mandi, ya. Atau mungkin qadarullah dianya sedang sakit, atau mungkin qadarullah ada anggotanya ada anggota keluarganya yang sedang sakit, kemudian tidak bisa ditinggalkan, ya. Atau mungkin ada urusan keluar kota, atau mungkin dia pergi ke masjid yang lain bukan ke masjid itu, ya. Jadi banyak di antara kita yang mudah sekali suudzon dengan seorang muslim, dengan seorang mukmin. Harusnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang benar adalah kita ini tidak gampang suudzon sama orang. Bahkan kalau bisa kita lebih banyak memberikan uzur kepada teman kita, kepada sama muslim, sama mukmin. Misalkan kita mendapati ada hal-hal yang tidak baik dari diri muslim tersebut, ya. Dan ini telah disebutkan
oleh seorang ulama yang bernama Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad di dalam kitab Syu'abul Iman, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau menyebutkan apabila sampai kepadamu dari saudaramu, temanmu, sahibmu sesuatu yang kamu ingkari, sesuatu yang tidak kamu sukai, maka berilah dia uzur sampai 70 uzur, Pak Bu, yang Allah muliakan. Jadi kalau misalkan kita mendapati ada di antara teman kita, saudara kita, sahabat kita, ada sesuatu yang nggak beres ini, menurut kita nggak bener nih, maka berilah uzur untuknya sampai dengan 70 uzur. Kemudian kalau seandainya sudah kita berikan uzur sampai 70, kita tidak mendapati, maka yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah barangkali dia memiliki uzur yang kita ini nggak tahu. Barangkali dia memiliki uzur yang kita nggak tahu, ya. Itulah yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Ja'far bin Muhammad, ya. Jadi sekali lagi di antara indikator bahwa hati kita ini sedang tidak baik-baik saja adalah kita mudah seudon sama orang, ya. Karena hati yang kotor itu nanti akan timbul pikiran-pikiran yang kotor. Kemudian di antara indikator bahwa hati kita ini sedang tidak baik-baik saja, yang keempat itu adalah kita ini susah untuk mendengarkan nasihat, ya. Jadi kalau seandainya kita merasa ketika ada orang lain menasehati kita susah untuk mendengarkan, susah untuk menerima, ya, ini barangkali hati kita ini sedang kotor, ya. Disebabkan karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Kenapa? Karena maksiat itu, sebagaimana yang dulu pernah kita jelaskan, setiap kali seorang mukmin, seorang hamba itu berbuat maksiat, maka Allah itu akan memberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatu sauda. Seorang hamba ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah akan berikan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia tinggalkan maksiat itu, beristighfar kepada Allah, maka Allah hapuskan titik hitam itu. Tapi kalau seandainya dia semakin banyak bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan semakin banyak tambahkan titik hitam, sehingga hatinya menjadi hitam, Pak Bu. Nah, kalau hati itu sudah hitam, susah mendengarkan nasihat, susah mendapatkan hidayah, susah menerima ilmu, ya. Makanya kalau seandainya kita pada saat mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, kok hawane ngantuk, males mendengarkan, nah ini hati-hati. Jangan-jangan hati kita ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Jangan-jangan, ya. Ini diantara indikator-indikator bahwa hati kita ini sedang tidak baik, ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali lagi ke topik nutrisi untuk hati, ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan amalan-amalan ini, maka hati kita ini insya Allah akan menjadi hati yang bersih, ya. Amalan apa saja yang bisa kita kerjakan, Ustadz? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah istighfar, ya. Beristighfar kepada Allah, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang dia banyak istighfar, orang-orang yang dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan bersihkan hatinya, ya. Dan sekali lagi ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis yang barusan tadi kita jelaskan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuqtatu sauda. Seorang hamba ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah akan berikan satu titik hitam di dalam hatinya, ya. Kemudian faida naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Ketika dia tinggalkan maksiat itu, dia beristighfar kepada Allah dan dia bertobat, sukila qalbuh, maka hatinya menjadi bersih. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi istighfar itu akan membuat hati kita menjadi bersih. Sehingga kalau seandainya selama ini kita banyak maksiatnya sama Allah, banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya.
Astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Banyak di antara kita, banyak di antara kita yang hari ini memahami bahwa istighfar itu hanya khusus untuk orang-orang yang dia berbuat maksiat, orang-orang yang dia melakukan kesalahan. Padahal sebenarnya beristighfar kepada Allah tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk orang-orang yang bermaksiat saja, ya. Termasuk orang-orang yang dia tidak merasa bermaksiat kepada Allah pun juga Allah perintahkan untuk beristighfar, ya. Makanya Rasulullah SAW, Rasul Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu kan sudah Allah jamin masuk ke dalam surga. Betul nggih? Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW, alladzi ghufira lahu taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, yang Allah Ta'ala hapuskan, ampuni dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ketika beliau masih hidup, beliau beristighfar kepada Allah, beliau bertobat kepada Allah. Bahkan beliau bersabda di dalam hadisnya yang mulia, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fawallahi, demi Allah, inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan beliau beristighfar setiap hari 100 kali. Ini Rasulullah loh Pak Bu, manusia terbaik di muka bumi ini, manusia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin masuk ke dalam surga. Bahkan surga itu tidak akan terbuka kecuali dibuka oleh Rasulullah SAW. Itu setiap hari beliau beristighfar minimal 70 kali. Nah, kita ini siapa? Kita ini ulama bukan, ahli ibadah juga bukan, Rasul juga bukan, Nabi juga bukan. Harusnya kita lebih pantas untuk beristighfar lebih banyak dibandingkan dengan istighfarnya Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, setiap hari ini kita beristighfar berapa kali? Ya. Setiap hari kita beristighfar berapa kali? Rasul istighfarnya minimal 70 kali. Bahkan pernah di dalam satu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, sebagian sahabat Nabi pernah menghitung istighfarnya Rasul dalam satu majelis. Dalam satu majelis, Rasulullah SAW itu beristighfar 100 kali. Ini dalam satu majelis loh, bukan satu hari. Ya. Dalam satu majelis Rasulullah SAW beristighfar sampai 100 kali. Apa yang beliau baca? Rasulullah SAW membaca, Rabbi ghfirli wa tub ilayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli, ya Rabb, ampuni aku. Wa tub ilayya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat. Ya. Rawahu Abu Dawud. Ini Rasulullah SAW. Ya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya benar-benar kita selama ini merasa saya ini aman dari maksiat, ya, bukan berarti kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristighfar. Karena istighfar itu bukan hanya Allah perintahkan untuk orang-orang yang baru saja bermaksiat, ya. Orang-orang yang dia tidak bermaksiat kepada Allah pun juga Allah perintahkan untuk beristighfar. Ya. Dan istighfar, bertobat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Apa manfaatnya Ustadz? Di antara manfaat yang bisa kita ambil dari istighfar yang kita baca, taubat yang kita lakukan, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang dia beristighfar, orang-orang yang dia bertobat kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita pengen dicintai sama Allah, kita pengen disayang sama Allah, banyak istighfar, banyak tobat. Ya. Ada satu perkataan yang menarik yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam perkataan beliau mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'nu an tuhab. Bukanlah perkara engkau mengaku mencintai Allah,
Walakinna sya'nu an tuhab, akan tetapi perkara yang lebih penting adalah apakah engkau dicintai oleh Allah ataukah tidak. Jadi bukanlah satu perkara besar engkau mencintai Allah, engkau mengaku mencintai Allah. Akan tetapi yang lebih penting adalah apakah engkau dicintai oleh Allah ataukah tidak. Banyak di antara kita yang mengaku cinta sama Allah, benar nggih? Banyak di antara kita kalau kita ditanya, kamu cinta sama Allah nggak? Oh, saya cinta. Tapi pertanyaannya adalah apakah cinta kita ini cinta yang bertepuk sebelah tangan ataukah justru Allah Subhanahu wa taala kemudian mencintai kita? Kalau kita dicintai oleh Allah berarti kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah apakah kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah banyak istighfar. Banyak taubat, ya. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba Allah yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri. Ya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222. Sekali lagi, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, banyak istighfar, banyak bertobat. Bahkan orang-orang yang dia banyak beristighfar kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung pada hari kiamat nanti. Ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam kitab Syu'abul Iman diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Beruntunglah, kata beliau, beruntunglah orang-orang yang di dalam catatan amal solehnya, di dalam catatan amaliyahnya istighfaran katsira, tertulis istighfar yang banyak. Jadi kalau seandainya nanti pada hari kiamat Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam catatan amal kita tertulis banyak istighfar, maka kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala nanti akan menunjukkan catatan amal kita. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Allah Subhanahu wa taala nanti akan menunjukkan ada 99 gulungan catatan amal. Dan satu gulungannya itu kalau dibuka sama Allah, itu panjangnya itu sejauh mata memandang. Itu satu gulungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-hambanya. Allah bertanya sama kita, "Atunkiru fi hadza?" Apakah engkau mengingkari ini? Kemudian Allah bertanya lagi, "Adzalamaka katabatal hafizuna?" Apakah malaikat yang aku tugaskan untuk mencatat amalmu berbuat zalim kepadamu? Ya. Kemudian semuanya mengatakan, "Qala la ya Rabb." Tidak, wahai Allah. Ya. Jadi semua yang kita lakukan nanti, baik itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditunjukkan kepada kita. Ya. Sekali lagi, beruntunglah orang-orang yang nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan catatan amalnya, di situ tertulis banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini keutamaan yang pertama dari orang-orang yang dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang dia bertobat, beristighfar kepada Allah merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ini di antara satu keutamaan fadilah yang selama ini mungkin kita perlu untuk renungkan, ya. Harusnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seorang muslim itu berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dia minta ampun, dia beristighfar sama Allah, taubat, harusnya cukup bagi Allah mengampuni dosa, menerima taubatnya. Ya. Harusnya seperti itu nggih. Kayak kita lah, kita kalau misalkan ada orang salah, ya, ada orang salah ke kita, dia minta maaf, kita ampuni, sudah selesai, kosong-kosong. Harusnya seperti itu, nggih. Tapi ternyata ini tidak berlaku bagi Allah. Ya.
Menurut Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah, ketika ada orang-orang yang dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka Allah bukan hanya terima taubatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tambahkan bonus, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi bonusnya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan ternyata tidak hanya berhenti di situ. Ayat setelahnya apa Ustaz? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga, di mana di bawah surga itu mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi Allah akan menerima taubat kita, Allah akan mengampuni kita, plus Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Inilah betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Bu. Allah itu adalah Rabb kita yang sangat sayang kepada kita. Ketika kita berbuat maksiat, berbuat salah, kemudian kita bertaubat dan beristighfar sama Allah, Allah akan ampuni kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Kalau taubat kita benar-benar taubatan nasuha. Jadi Allah sangat rahim, sangat sayang sama kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bahkan saking sayangnya Allah, saking rahimnya Allah, sampai-sampai Rasulullah SAW pernah satu ketika, pada saat beliau melihat seorang perempuan dalam satu peperangan kehilangan anaknya yang masih balita. Dia nyari ke sana kemari, anaknya yang masih kecil nggak dapat, nggak ketemu. Sampai akhirnya perempuan ini kemudian menemukan anaknya, kemudian dia susui. Dia sangat senang, nangis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lallah arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha." Allah lebih penyayang, lebih rahim daripada rahim. Allah lebih rahim kepada hambanya, melebihi rahimnya perempuan itu, ibu itu kepada anaknya. Jadi Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu-ibu tadi yang sedang kehilangan anaknya tadi. Allah lebih rahim, Allah lebih sayang. Ini fadilah, keutamaan orang-orang yang beristighfar yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga dari orang-orang yang dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Orang-orang yang dia beristighfar, bertobat kepada Allah, maka dia akan didoakan oleh para malaikat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau misalkan ada seorang yang soleh, ada seorang ustadz, pak yai, orang alim, doakan kita, seneng nggak Pak didoakan sama orang yang soleh? Seneng. Ada teman kita mendoakan kita dengan kebaikan, kita seneng. Apalagi kalau seandainya yang mendoakan kita adalah makhluknya Allah yang mulia, malaikat Allah yang doanya ini mustajab, doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang dia beristighfar kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, minta ampun sama Allah, maka mereka akan didoakan oleh para malaikat. Nanti bisa dilihat di surat Al-Mu'min ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu." Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu, dan malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Rabb-nya, kepada Allah. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah.
Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka meminta ampun untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Rabb, rahmatmu dan ilmumu sangat luas. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu. Malaikat berdoa sama Allah, berdoa kepada Allah, faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertobat kepadamu. Jadi sekali lagi, kalau kita bertobat kepada Allah, beristighfar sama Allah, kita akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Ya. Inilah diantara fadilah-fadilah dari orang-orang yang dia beristighfar kepada Allah, bahwa istighfar itu nanti akan mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Kemudian istighfar itu nanti akan menjadikan kita disayangi, dicintai oleh Allah. Kemudian istighfar itu menjadi salah satu sebab Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan orang-orang yang beristighfar itu akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Itulah betapa besarnya fadilah manfaat istighfar, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Saking besarnya fadilah atau manfaat istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan kemudian menjadikan, mentakdirkan kita para hamba-hambanya untuk berbuat salah. Jadi saking besarnya fadilah keutamaan istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak mungkin terus-menerus itu lempeng, Pak Bu. Gak mungkin. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, istaqimu, istaqimu, istiqomahlah kalian, walan tuhsu, akan tetapi kalian itu tidak akan pernah bisa istiqomah terus-menerus. Suatu saat nanti kita pasti akan melakukan kesalahan, kelalaian. Nah, di saat itulah, pada saat kita berbuat salah, kita dituntut untuk istighfar kepada Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Ya. Setiap anak Adam itu pasti pernah merasakan melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertobat. Ya. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertobat. Ya. Jadi sekali lagi, saking besarnya fadilah keutamaan istighfar, Allah mentakdirkan kita berbuat salah, Pak. Ya. Berbuat salah siang hari, malam hari, sore hari, terus menerus berbuat salah, berbuat maksiat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bahkan di dalam hadis qudsinya beliau mengatakan, ya ibadi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tukhti'una bil-laili wan nahar, melakukan kesalahan di siang hari maupun di malam hari. Itu sifat kita, Pak, tabiat kita banyak salahnya. Ya. Gak mungkin kita ini lempeng terus. Bahkan kalau seandainya kita ini menjadi orang-orang yang lempeng terus, nggak pernah berbuat salah, ini bahaya justru. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan pernah menyampaikan, Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah menyampaikan, laulam tudznibu la dhahaballahu bikum. Kalaulah seandainya kalian itu tidak berbuat dosa, kata Rasulullah, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan membinasakan kalian. Tsumma jaa'a biqaumin yudznibuna wa yastaghfirullah fayaghfirullahu lahum. Kemudian Allah akan datangkan umat yang baru, kaum yang baru, di mana kaum ini berbuat salah kepada Allah, berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah betapa pentingnya istighfar, bertobat kepada Allah, sampai-sampai Allah mentakdirkan kita berbuat salah. Allah mentakdirkan kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin,
beliau menyebutkan bahwa ada 3 hal. Ada 3 keadaan yang membuat seseorang itu harus beristighfar, bertobat kepada Allah. Apa itu Ustadz? Yang pertama, itu disebabkan karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Ya. Jadi kita dituntut untuk beristighfar, bertobat kepada Allah disebabkan karena maksiat yang kita lakukan, disebabkan karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya. Kemudian yang kedua disebabkan karena kurangnya rasa syukur. Karena kita jarang bersyukur kepada Allah. Kita diperintahkan untuk istighfar. Kemudian yang ketiga adalah disebabkan karena kurangnya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kurang maksimalnya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Atau tidak sempurnanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kita melakukan ibadah tapi ternyata yang kita lakukan tidak sempurna. Maka kita dituntut untuk beristighfar kepada Allah. Yang pertama disebabkan karena dosa-dosa kita. Jelas ya bahwa kita semua pasti pernah melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kepadanya. Ya. Banyak, Pak, ya. Banyak maksiat yang kita lakukan. Hari ini siapa di antara kita yang bisa lepas dari yang namanya maksiat? Terlebih lagi maksiat yang disebabkan karena mata. Ya. Kita keluar, Pak, ini setelah kajian, Bu, ya. Keluar dari tempat kajian. Kemudian naik motor, naik mobil, jalan sebentar. Itu sudah berapa maksiat yang kita lakukan, ya. Ada perempuan lewat, ya. Mungkin kita lihat, ya. Dan susah untuk menghindari. Lihat ke kanan perempuan, kiri perempuan, ke depan perempuan, belakang perempuan, ya. Susah untuk menghindari. Ya. Mau pergi kemana? Ya. Mau ke pasar apalagi? Ke taman ada, ya. Susah untuk menghindari. Bahkan kalau misalkan dulu banyak di antara orang tua kita yang mengatakan kalau pengen selamat dari maksiat, nggak usah keluar rumah. Bisa nggak hari ini seperti itu? Nggak bisa. Kalau kita bawa ini, Pak, ya. Kalau kita bawa HP, susah. Ya. Ustadz, saya nontonnya kajian, Ustadz. Ya. Kita nonton kajian, ya. Hari ini kita nonton kajian, nonton ceramah. Terkadang ada iklan, ya. Iklannya perempuan nggak pakai hijab, buka aurat, ya. Kita nonton TV, Ustadz, saya nggak nonton film, Ustadz. Nontonnya berita. Berita yang bawakan acara berita, perempuan nggak pakai hijab, ya. Susah menghindari, ya. Makanya banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Belum lagi dosa-dosa karena lisan kita, karena telinga kita, tangan kita, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah disebabkan karena kurangnya rasa syukur, Pak. Kalau kita merasa menjadi seorang hamba yang kurang bersyukur, maka banyak istighfar, ya, banyak istighfar, ya. Dan tabiat kita, tabiat seorang muslim, hamba-hamba Allah itu ya tadi, ya, banyak ngeluh, jarang syukur, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana la dzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak kufur. Ya. Banyak di antara kita yang kufur dengan nikmat Allah. Ya. Dikasih nikmat yang banyak bertahun-tahun, kemudian Allah Ta'ala uji dengan sakit misalkan. Sakitnya hanya 1 pekan, 2 pekan, tapi kemudian ngeluhnya itu luar biasa. Ya. Banyak di antara kita yang seperti itu. Banyak di antara kita yang sering mengeluh, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan di dalam surat Al-Adiyat ayat ke-6, ya. Innal insana lirabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya lakanut, mengeluh, ya. Banyak ngeluh, Pak, Bu, ya. Imam Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan, menafsirkan makna lakanut dengan tafsiran, ya, ya'uddul masaib wa yansa ni'am. Manusia itu banyak ya'uddul masaib, banyak menghitung musibah,
menghitung sesuatu yang nggak enak, wayansan ni'am, dan banyak melupakan nikmat. Tabiat kita seperti itu nggih. Manusia itu banyak menghitung-hitung musibah, banyak melupakan, kemudian melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Itu tabiat manusia. Ya. Tabiat manusia. Nah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus beristighfar kepada Allah? Karena kurangnya atau tidak sempurnanya ibadah yang kita lakukan. Ya. Ini harus banyak-banyak istighfar. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita selesai mengerjakan sholat wajib yang Rasulullah SAW ajarkan, apa yang kita baca? Istighfar. Betul nggih? Kalau kita selesai sholat, ya, yang Rasulullah SAW ajarkan, kita zikir, baca istighfar, Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi dengan istighfar yang kita lakukan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyempurnakan ibadah-ibadah yang tadi kita kerjakan kemudian tidak sempurna. Kalau kita sholat kan banyak yang nggak khusyuk, ya. Banyak yang nggak khusyuk. Kemudian banyak di antara kita yang sholat tapi nggak tahu apa yang kita baca. Ya. Betul nggak Bang? Kita ini kan selama ini sholat sehari semalam itu baca Al-Fatihah berapa kali, Pak? 17 kali, nggih. Minimal 17 kali. Ini kalau kita mengerjakan salat fardu. Ya. Tapi mungkin kalau kita tanya, kita sudah tahu artinya belum? Surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu artinya, belum tahu maknanya. Makanya jangan heran kalau selama ini kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta supaya diberikan istiqomah, ditunjukkan jalan yang lurus, tapi banyak di antara kita yang nggak istiqomah hari ini. Kenapa? Karena nggak tahu maknanya. Ihdinas siratal mustaqim, nggak tahu maknanya. Ya. Al-Fatihah yang selama ini kita baca sehari semalam 17 kali, bahkan kita baca sampai puluhan tahun, Pak Bu. Ada yang sudah baca sampai 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, atau mungkin 20 tahun, tapi nggak tahu artinya Al-Fatihah. Bener gak Pak? Kalau boleh jujur-jujuran gitu nggih. Ya. Jadi yang ketiga, ya, di antara hal yang mengharuskan kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah adalah karena tidak maksimalnya atau kurangnya ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nah, ini poin yang pertama, berkaitan dengan nutrisi untuk hati, istighfar. Ya, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta ampun sama Allah. Kemudian yang kedua adalah zikir dan membaca Al-Quran, berzikir dan membaca Al-Quran. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.